Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang mana kesempatan diberikan pada kita semua. Pertama, umur yang panjang, kesehatan jasmani dan rohani pula. Baik, pertemuan kita kali ini masalah iman. Sebagai manusia ciptaan Tuhan Allah Ta'ala, hamba kita layak sepatutnya mengabdikan dalam penyembahan, dalam pemujaan, memuji, bertasbih, berzikir hanya kepadanya, bergantung diri, hidup karena sebagai manusia, memohon atas segala ampunan dosa bagi hamba yang benar-benar terbuka mata hatinya. Kunci yang pertama dalam hidup supaya kita dapat tenang, supaya kita selamat, tak lain ketakwaan, keimanan. Betul. Bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik tercinta yang saya bangga. Modalnya apa dalam hidup? Pertama yang sudah saya jelaskan tadi, keimanan. Iman. Pertama, iman kita kepada Allah Ta'ala harus sungguh-sungguh, mengharap keridhaannya selalu. Karena setiap kita manusia melangkah, hakikatnya setiap pribadi kita manusia punya segala keinginan, kemauan. Pastinya ikhtiar dalam kehidupan, memompang dalam kehidupan semata-mata demi kebutuhan apa yang kita sudah harapkan, semua karena keberhasilan. Karenanya ikhtiar dalam kehidupan ini tidak akan pernah mengenal bosan. Betul. Ini yang rajin. Sing rajin gen. Monggo sami-sami rajin taat dumateng Gusti Allah Ta'ala. Kanthi mana melampaui sedaya perintah-perintahipun, ugi nebi sedaya larangan-laranganipun. Leres napa leres? Mugi-mugi kita diparingi umur yang panjang punika berkah, sehat jasmani ukur rohani niki sami saged ngabekti, saged berbakti, saged ngabdi dumateng Allah Ta'ala. Bergantung kita sedaya menungso sebabnipun cuman napa? Insun hamba ciptaan nih awake punika niki sak derma ciptaan.
lek mboten bergantung ten Allah ten sinten malih, lek mboten tergantung ten Tuhan ten sinten malih. Sebab dalam kehidupan ini kita manusia, coba aja, kita pernah sakit nggak? Apa yang kita rasa ketika misalkan pusing 7 keliling, kepala berat sebelah, perut sakit akibat pola makan yang kurang teratur, pegang nyeri kebanyakan makan apa? Dah, boten asal disirihi nggih. Napa sing seneng monggo ditedha. Sing penting niat. Bismillahirrahmanirrahim. Sedaya rezeki Allah sing maringi. Berupa napa mawon sing wonten alam donya niki. Sing luaraken saking bumi napa? Napa? Ketela pohon buku. Nggih, bodhe telo. Kacang-kacangan, kacang tanah, kacang jebol. Niku nikmate Gusti Allah yen awake dados petani panen berlimpah angsal rezeki lan Allah ngridho. Alhamdulillah. Apa yang dikasih oleh Allah rezeki janganlah kita merasa. Kadang-kadang kita takut kena penyakit ini, takut kalau makan kacang nanti sakit. Sakit apa? Sakit pinggang? Enggak. Takut kalau kebanyakan makan kacang ditakutkan nanti rematik. Yang benar. Ini kan hidangan yang baik, makanan yang baik mengandung gizi. Masa sih iya begitu? Enggak. Yang penting nggih monggo sami-sami napa sing diparingi Gusti Allah wonten kacang jebol, kacang tanah, kita godhog, kita tedha. Nggih napa nggih? Ten pasar, ten ibu kota, nggih. Ten kutha niki lek ten peken nggih tumbas pugung 1 kilo. Telo 1 kilo digoreng, enak nikmati Gusti Allah niku luar biasa. Yang kita sampun nedha dahar nasi, nggih napa nggih? Sekul wonten tambahan malih papinan, napa malih musim hujan, musim hutan sakniki bulan niki. Alhamdulillah terang ya, terang. Di musim yang hujan, di musim panas, apa saja kita manusia ini membutuhkan makanan, papinan. Kembali bahwa masalah keimanan dalam hidup ini perlu kita tingkatkan. Gini oke. Iman ini kedah kita asa, iman ini kedah kita gadai, iman kedah kita tanam wonten dening ati. Lek iman boten ditanam ning ati, ditanam ten pundi malih? Penjangkem. Patuk kanca ngeten. Wais. Saben dinten panjenengan salat nggih. Nggih, pripun? Maksudnya panjenengan alhamdulillah nglampahi sedaya perintahane Allah niki ingkang wajib. Perintah Allah ingkang wajib kedah kita lampahi. Nggih, kula paham, kula semerap. Nggih. Kula tak salat riyen nggih. Monggo panjenengan salat. Tapi sebab napa panjenengan nglampahi perintah Allah lillahi ta'ala niki kula niki lho nglampahi salat estu pados ridhone Gusti Allah. Meskipun wonten panjenengan kula tetep nglampahi salat niki salat dhuwur kebetulan. Siang
Niki sasan kebetulan salat asar senja. Niki wengi badhe wengi kebetulan salat maghrib. Niki sampun wengi jam 7 lebih sakniki salat isya. Kula badhe ten masjid nih. Salat berjamaah ganjarane niku berlipat-lipat. Luwih ageng daripada salat teng griya. Tiang jaler laki-laki itu sholatnya lebih baik, lebih bagus bila kita masuk rumahnya Allah ke masjid, ke musola. Itu baik, bagus ibadah. Karena keyakinan dalam kehidupan kita sebagai muslim terarah, yang mana siapa saja tergugah pintu hati karena diberi hidayah, berusaha. Tanpa itu semua mana mungkin terjadi. Niat karena hati ini sesungguhnya gugahan karena kita yang mau. Betul enggak? Kalau kita diberi hidayah, alhamdulillah bisa melangkah ke masjid sholat berjamaah. Nah, niki kita sholat berjamaah. Diparingi hidayah dalam Gusti Allah Ta'ala, kita saged nglampahi salat berjamaah kali sederek-sederek muslim lintune. Alhamdulillah salat menang menghadap kiblat, konsentrasi teng Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, pikiran tenang, memperhatikan napa niku ibarate memusatkan pikiran, terfatli, khusyuk dumateng Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha ilahi, Allah sing maha penyayang, Allah sing maha pengasih, Allah sing maha pemberi, Allah sing ngeruhi. Yen awake niki nglampahi salat, Pak, Bu, Mas, Mbak, Kakak, Adik. Sedaya kemawon. Sedaya kemawon, boten pilih-pilih kasih. Kula nyaranaken, kula tetep ngaraken tujuanipun sami-sami kita sedaya enget. Sami-sami nebar kebajikan. Sampai noniku meskipun saayat hal kebaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dene punika tujuan gesang wonten alam donya supados kita ngengeti, supados kita menghayati, supados kita dados tiyang ingkang ngerti. Bukan sekedar kita pandai apa artinya itu semua. Ini yang kita mau, pengertian di dalam kehidupan ini. Betul. Nggih napa nggih? Nah niki pertama keimanan. Yang kita dados hambanipun Gusti Allah niku dinyatakaken sampun ngabdi dumateng ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki kita ngamalaken secara istiqomah. Istiqomah niki kedah kita praktekkan saben dinten. Dalam kehidupan sehari-hari harus kita praktekkan secara istiqomah. Dikatakan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikatakan kita cinta kepadanya, dikatakan kita sayang kepadanya, dikatakan kita benar-benar ingin dekat dengannya, dikatakan kita ingin selalu dan selalu bersamanya. Ya Tuhan selalu menyertai di mana siapa saja kemana kita melangkah. Gini apa nggih? Betul. Ini pertama, cinta kita kepada Allah Ta'ala harus istiqomah. Wa bihaqil kursi wa syaati wa bihaqil arsy wa automati wa bihaqil qalami wa jariyati wa bihaqil lawi wa habtati wa bihaqil mizani wa khifati wa bihaqi surati wa riqati. Nah, wa bihaqi surati wa riqati wa bihaqi kursi wa syaatihi. Niki pertama nggih saged kita maos ayat kursi.
kedudukan Allah ingkang tinggi, kekuasaan Allah ingkang agung, ingkang besar, ingkang sedaya kagungan napa kemawon zat yang maha jati Allah Subhanahu wa taala. Kun terjadi sesuatu napa sing dikehendaki oleh Allah, Allah pun jadi dengan sendirinya. Allah dados saking napa sendirinipun. Boten enten sing bantu. Tuhan boten enten sing bantu. Allah dados awake piyambak. Niku Gusti Allah. Kula kinten, saya rasa kalau ayat kursi semua udah tahu ya. Dan nggak saya jelaskan lagi ya. Jadi yang saya jelaskan wa bi akil arsy wa azmati wa bi hakil qalami wa jariyati. Niki istiqomah monggo sami-sami. Sampun sholat asar niki saya. Setelah kita sholat asar membaca begini, apa yang sudah saya jelaskan tadi barusan ini akan membuat hati bahagia. Terasa kita dekat dengan Allah Sang Maha Pencipta. Ada di kiri, ada di kanan, ada di depan, ada di belakang. Seakan-akan Allah itu ada di depan, belakang, kanan, kiri. Semua Kita itu dilihat oleh Allah hingga kita seakan-akan melihatnya. Ini kunci keimanan. Ini kunci ketakwaan, keyakinan di dalam hati sebagai manusia, insan ciptaan Allah Ta'ala. Hambanya yang baik senantiasa ingin lebih mendekatkan diri kepadanya. Hambanya yang bagus adalah bagaimana dia lebih ingin dekat padanya. Sekali lagi saya ulang. Ini yang pertama. Mari istiqomah ya. Istiqomah setelah sholat isya. Misalkan waktunya panjang. Kalau kita mengerjakan ini setelah maghrib, kan itu kurang lebih setengah atau 4 jam, 1 jam lah ya. Setelah mengerjakan sholat isya, ini waktu luang sangat panjang hingga kita nanti mau tidur. Betul. Nah, Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak, adik-adik, semuanya saja para pemirsa yang saya cintai, yang saya hormati. Jadi keutamaan dalam kehidupan kita beribadah kepada Allah Ta'ala ini kebagusan. Jadi relevan utama pengabdian diri hamba kepada Tuhan ini adalah segala yang harus kita berusaha. Karena berterima kasih, merasa semua diberi. pandangan kita bisa melihat semua. Betul. Bicara di hadapan teman-teman, berkata canda tawa pula. Bicara sama kedua orang tua, ibu dan bapak tercinta. Betul ya? Ini nikmat suatu lisan, mulut yang Allah berikan, itu kita pergunakan dengan yang sebaik-baiknya kala kita berucap. Terutama pada bapak ibu, keluarga, kemudian sama teman-teman kenalan kita. Ada akhlak. Semua itu ternilai oleh manusia, baik siapa dan yang mana saja, itu akan dinilai oleh mereka. Oh iya, Mas itu ya kalau bicara baik, sopan, pelan, Gak menyentak, gak membentak. ini yang kita mengharap Bahwa dalam kehidupan ini bisa ada jalinan kasih. Kerukunan dalam kehidupan ini hablum minan nas, merata yang tidak bila-bili kasih. kadang-kadang kalau kita berteman, misalkan kita orang kaya, saya gengsi berteman sama orang biasa-biasa. Gengsi? Iya. Kenapa? Nggak sepadan. Gak level.
Nah, kita jangan memiliki hal semacam demikian. Orang yang baik, manusia yang terdidik, apabila kita berusaha menghargai dan menghormati, baik itu yang sedang, baik itu yang sederhana, yang kurang, baik itu yang istimewa, semua tidak ada bedanya. Apa yang membedakan itu semua? Pertama, takwa. Apa yang membedakan itu semua? Bagusnya akhlak yang baik, yang mulia. Nah, hadirin, Bapak Ibu, Mas-mas, Bapak, semua yang saya cintai. Nah, setelah kita istiqomah rutin, sekarang beriman kepada malaikatnya Allah. Mau masuk surga? Mau masuk surga? Kalau kita ingin masuk surga tanpa hisab, ingin dijauhkan dari siksa api neraka, ingin dijauhkan dari siksa azab kuburnya, maka kita harus istiqomah. Istiqomah ini yang harus kita praktekkan dalam kehidupan ini, yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Luangnya sore ya sore hari, karena kita akan disibukkan dengan bekerja. Betul nggak? Baik orang kota, baik orang desa, kita bekerja pagi-pagi pulang sore. Betul nggak? Pagi-pagi pulang siang, pergi pagi pulang sore. Ada yang lembur pulang malam. Nggak semua. Sebagian di antara kita manusia. Nah, oleh karena itu, mari kita lanjutkan beriman kepada malaikatnya Allah. Wa bihaqqi Jibril wa amanati wa bihaqqi Mikaila wa sabaqati wa bihaqqi Israfil wa nafkhati wa bihaqqi Israil wa qabtati wa bihaqqi Ridwana wa jannati wa bihaqqi Maliki wa jahannamihi. Kita amalkan istiqomah. Kalau kita beriman kepada malaikatnya Allah, maka senantiasa malaikat itu akan merasa malu kepada kita. Kita sebut setiap hari. Nanti juga di alam baka malaikat itu akan merasa lebih iba. Saya dulu pernah disebut-sebut sama Mas ini. Saya dulu pernah disebut-sebut sama Mbak ini waktu hidup di dunia. Saya dulu sama adik disebut waktu dia masih hidup di dunia. Sekarang saya mohon kepada Allah, ya Allah harus saya muliakan. Saya dulu disebut-sebut sama bapak, sama ibu, kakek, nenek ini. Ya Allah izinkanlah hamba sebagaimana pesuruh Engkau ya Allah ya Tuhan untuk memberikan yang terbaik kepada roh ini. Nah ini dalam bakat. Kemudian di hari kebangkitan nanti masuk jembatan Shiratal Mustaqim, maka diberi lagi oleh Allah Ta'ala, ini hamba saya, hamba kami yang taat kepada saya, taat menjalankan perintah, taat menjalankan semua apa yang kami perintahkan. Nah, maka di jembatan Shiratal Mustaqim bagaikan angin yang kencang, langsung ada di surga. Mau masuk surga? Mau yang seperti itu? Kita harus sekali lagi istiqomah. Istiqomah ini yang harus kita praktekkan. Istiqomah ini katreta yang harus dipraktekkan. Sedaja sedaya monggo secara istiqomah sing kedah kita praktekkan gesang kita wonten alam dunya. Nggih napa nggih?
Setelah kita beriman kepada malaikat Allah akan sayang kepada kita. Kemudian kita beriman kepada kitab-kitabnya Allah. Seorang muslim tidak dikatakan beriman apabila dia tidak membaca, mengamalkan secara istiqomah, walaupun tidak semua satu ayat dari Quran bisa kita amalkan dalam kehidupan ini. Pertama, beriman kepada kitab Jabur. Muslim dikatakan sejatinya dan akan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab kalau dia memenuhi syarat. Syaratnya pertama, ya tadi itu kepada Allah, kedua pada malaikat, sekarang kepada kitab. Ya. Beriman pada kitab Jabur. Walaqad ataina Dawud mina fadla yajibalu wawi bima wa ta'ir walanna gulagul hatir. Nah, salah satu firman Allah dalam surat Saba, ayat ini bisa kita baca, kita amalkan istiqomah kalau kita mau beriman kepada kitab Jabur dalam Quran. Mau surat Saba yang lainnya boleh, seperti yang saya baca firman Allah walaqad ataina Daud ini juga bisa, maka kita harus istiqomah. Kalau kita sudah membaca ini, berarti kita sudah dinyatakan beriman kepada kitab Jabur. Kemudian beriman kepada kitab Taurat. Kitabnya beliau Nabi Musa alaihissalam. Bisa kita pakai ayat yang ini. Walamma sakata Musa khatabu akhadal Allah wa binus khati'ahu wa rahmatul lil ladzina hum li rabbihim yarhabun. Nah, kita baca 3 kali istiqomah setelah sholat isya yang kita amalkan, ya, supaya kita nanti masuk surga tanpa hisab. Amin, 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 ya Rabbal alamin. Dengan izinnya. Ini kalau kita baca, maka sudah dikatakan kita beriman kepada kitab Taurat. Sekarang kita beriman kepada kitab Injil. Kita bisa baca salah satu firman Allah dari surah Al-Maidah. Itu bisa, ya. Surah Ali Imran juga bisa. Qala ya Isa bin Maryam qurnemati 'alaika wa 'ala walidatik hidayatukal biruhil qudus tukallimun nasa fil madi wa kallam wa talamtukal kitaba wal hikmata wat taurata wal injil wa takhluq minatini katit tayri bi'idni patanfukhu bi patakunu tayram bini wa tubirul akma wal abrasa bini wa tukhrijul mauta bini wa kapatu bani Israila anka jidan fil bayinati faqala ladina kafaru minhum in hada ila sihrun mubin. Nah, kalau kita baca ini 3 kali, sama halnya kita beriman kepada kitab Injil dalam Quran. Atau kita bisa baca surah-surah yang lainnya, Al-Maidah, surah Ali Imran, selain daripada yang saya baca ini, ya. Ini salah satu firman Allah mengenai kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala yang tertera dalam kitab suci Al-Quran. Harus istiqomah kita mengamalkannya. Maka kita dikatakan sudah dicatat oleh Allah baik malaikat pula bahwa kita sudah berbakti, beriman diri kepada Allah, beriman diri kita kepada malaikatnya Allah, beriman kepada kitabnya Allah. Sekarang beriman kepada Rasulnya Allah, Nabinya Allah. Gini apa nggih? Napa mawon?
wa bihaqi adama wasyafati wa bihaqi sid wa nubuwati wa binuhi wasafinati wa bihaqi ibrahim wa kulati wa bihaqi ismaila wa tabiyati wa bihaqi akbar wa bihaqi ismaila wa tabiyati wa bihaqi akbar wa asrati wa bihaqi yusuf wa urbadi wa bihaqi Musa wa ayati wa bihaqi Haruna wa hurmati wa bihaqi Huti wa ibati wa bihaqi Solihi wa naqati wa bihaqi Luti wa jirati wa bihaqi Yunus wa ta'ati wa bi'tan wa karamati wa bihaqi Zakaria wa taharati wa bihaqi Isa wa ruhaniyati wa bihaqi Sayyidina Muhammadin al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa syafaatihi. Nah, kalau kita sudah baca tadi ada yang kurang. Apa? Wa bihaqi Ismaila wa tabiyati wa bihaqi Ishaqo. Yang kurang ya. Wa bihaqi Ismail wa tabiyati wa bihaqi Ishaqo wa yati tabi. Betul nggak? Maaf, tadi ada yang kelupaan. Nah, dan kalau kita secara istiqomah mengamalkan beriman kepada Rasul-Rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita baca setiap hari, langgeng mudawama, istilah basa Jawa niki nggih rutin lah. Mboten medhot-medhot lah istilah niki. Seneng ten Gusti Allah, seneng ten malaikat Gusti Allah, seneng ten kitab Gusti Allah, seneng ten Rasul Gusti Allah niku mboten medhot-medhot, mboten putus-putus saking senenge niki istiqomah, maos maca mantun isa diamalaken saderenge tilem. Nggih napa nggih? Mugi-mugi tergugah hati kita sedaya luwih ningkataken keimanan dumateng Allah Ta'ala. Mugi-mugi diparingin pintu hidayah saged nglampahi napa sing diperintahkan kalian Gusti Allah saha nebi napa ingkang dilarang. Terlarang sing diharamkan kalian Gusti Allah monggo kita tinggalaken dilaraken. Nggih napa nggih? Semua yang diperintahkan oleh Allah mari kita kerjakan, berusaha kita tinggalkan. Bila itu larangan, berusaha kita tinggalkan. Bila itu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, semua tidak akan berarti, semua itu percuma, semua akan membuat kita rugi. Kehidupan di hakiki nanti tidak akan kita dapati, surga tidak akan kita miliki, raih apabila kita tidak sanggup mengemban amanah, bertakwa dalam kehidupan di dunia. Gila mungkin, betul. Nah, monggo sami-sami kita beriman. Napa ingkang kula jelasaken niku wau saged dados tiang ingkang lebih saya lagi, lebih bagus lagi akhlak kita, lebih tawadu dalam kehidupan. Boten sombong, tidak sombong. Boten angkuh, tidak angkuh. Berbuat baik kepada sama manusia secara hablum minanas. Secara minanas kita saya sama lingkungan warga masyarakat setempat saya kali tonggo saya boten seneng rasa gitu nggih. Sahabat tangga baik sama orang lain bagus akhlaknya. Kita harus beri contoh suri teladan kepada yang lainnya. Itu. Pak A, suri teladannya baik bagus, harus kita contoh. Pak B, budi pekertinya akhlaknya luar biasa mulia, harus kita contoh. Pak C, taat beribadah setiap hari ke masjid, nggak telat sholat berjamaah. Tiap hari kamu sholat, nggak telat sholat berjamaah. Itu satu contoh, harus kita contoh seperti hal seperti itu. Pak D, Pak D, Mbok D, kakek nenek, nggih namanya. Pak D, ahli sedekah, kita harus contoh. Punya uang, kita ikut sedekah. Sedekah, misalkan punya uang 10 juta.
itu kan zakatnya 1 juta. Punya uang 10 juta, bagus zakatnya 1 juta, ini bagus. Ingat kanan kiri, eling kali tanggane, nggih napa nggih? Nah, terus gak ada arto 1 juta. Niki zakate lek saged 10 juta. Lek mboten kabotan. Nggih lho nggih. Lek sekiranya itu berat, maka 5 juta aja. 5 juta wae. Naon-naon 5 juta wae. Barek ke yayasan. Barek ke yayasan ke anak-anak yatim piatu. Barek ka ditu. Gila mungkin. Kehidupan kita ini mengalami perubahan. Sinten Pak sing berubah, Pak? Bu. Pak, Mas, sinten yang berubah? Awake. Sinten malih sing berubah? Awake niki kepengin sae. Dasar hatine kedah sae. Niate niki pertama niat. Lek niat niki sampun ditemenani insyaallah saged. Tapi lek mboten, nggih mboten. Kalau tidak ya tidak. Gimana tergantung hijrah kita secara hati. Hijrah mau berbuat baik. Hijrah mau memberikan satu bantuan. Hijrah mau memberikan sesuatu yang bisa dipahami oleh orang lain berupa ilmu yang manfaat, disampaikan. Semua itu bisa jadi motivasi. Semua itu bisa dijadikan hal yang berarti kalau kita benar-benar karena ada mau niat karena hati. Tanpa itu semua tak mungkin. Nah, pembelajaran diri dalam kehidupan ini yang harus kita geluti. Kita gelut ya sama suami istri. Habis gelut, tengkar. Habis tengkar enak nih. Ada hiburannya. Biasanya habis tengkar ada hiburannya. Di malam yang indah seperti ini, membuat perasaan memang tak menentu diri. Habis bertengkar, habis mau apa lagi? Apa lagi? Pemanasan. Biasanya kalau bertengkar, ini tanda pemanasan. Pak, kamu lebih hebat, lebih galak. Mudah-mudahan kita mengerti ya, bukan menggeluti hal-hal yang hawa nafsu. Hawa nafsu boleh saja, suami istri silakan aja. Halal kok, halal. Allah suka ridho. Allah suka apabila kita menikah. Nah itu ya. Jadi yang terakhir setelah kita amalkan yang tadi yang sudah saya jelaskan, maka yang terakhir ya. Barakallah warhamna bi barakati Taurati Musa wa Injili Isa wa Zaburi Dawuda wa Furqani Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, setelah kita baca tadi, kita tutup dengan pembacaan yang seperti ini berkah, supaya ada berkah. Berkahnya dari Taurat, dari Zabur, dari Injil, dan mutlak kepada Al-Quran, dari Al-Quranul Karim. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, kekurangan, maklumlah ya. Sebagai manusia, mohon dimaafkan.
Tidak ada kesempurnaan yang dimiliki oleh kita semua selain banyak kelirunya. Betul nggak? Keliru itu bermacam-macam. Mulai dari segi ucapan, apalagi tindakan. Betul nggak? Apalagi kita bertemu dengan teman, terkadang nggak bisa menahan. Sedikit saja. Masalahnya nggak selesai dari hari ke hari. Makin seteru, gak ada yang mau mengalah, sama-sama gak ada yang mau mengalah. Kita tidak boleh memiliki sifat yang seperti itu, harus jadi pemaaf. Dan mudah-mudahan bermanfaat apa yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, usikum wa nafsi taqullah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.